Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setio Budiono dengan NPM 182301000057. Saya mahasiswa profesi Nurse UIMA. Pada video kali ini, saya akan melakukan presentasi tentang luka laparotomi dan proses penyembuhan luka, dengan tujuan untuk memenuhi tugas praklinik perawatan luka laparotomi. Oke, baik. Untuk presentasinya bisa kita lanjutkan. Yang pertama di sini ada pengertian. Laparotomi merupakan suatu tindakan pembedahan pada daerah abdomen dengan cara membuka dinding abdomen untuk mencapai isi dari rongga abdomen yang mengalami masalah seperti pendarahan, perforasi, kanker, atau obstruksi. Laparotomi merupakan prosedur operasi besar yang dilakukan di bawah anestesi pada area abdomen yang berhubungan langsung dengan perubahan post-operasi. Salah satunya menyebabkan penurunan peristaltik usus dan menimbulkan beberapa masalah yang mengancam keselamatan pasien. Kemudian ada indikasi tindakan. Indikasi dilakukannya tindakan pembedahan laparotomi. Yang pertama ada appendicitis. Appendicitis adalah peradangan akibat infeksi pada usus buntu atau umbai cacing atau appendix. Yang kedua ada hernia eksternal. Hernia eksternal merupakan penonjolan viskus dari kafum peritoneal ke posisi abnormal. Yang tersering adalah ingonial. Kemudian yang ketiga ada perforasi usus. Perforasi usus disebabkan karena adanya demam tifoid, yang terjadi karena infeksi akut saluran cerna yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi yang mengakibatkan komplikasi antara lain pendarahan usus, perforasi usus, dan pneumonia hipostatik yang diakibatkan karena pasien berbaring dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang keempat ada perforasi ulcus pepticum. Perforasi ulcus pepticum merupakan suatu komplikasi di mana gas dan cairan gastroduodenal masuk ke dalam kavitas peritoneum yang mengakibatkan komplikasi seperti pendarahan, perforasi, dan obstruksi gastric outlet. Kemudian yang kelima ada kanker kolorektal. Kanker kolorektal sering juga disebut dengan kanker usus besar atau dubur, berada di ujung saluran pencernaan yang mengakibatkan perubahan pada buang air besar, konsistensi tinja, dan terdapat darah dalam tinja, serta perut terasa tidak nyaman. Kemudian yang keenam ada volvulus usus. Volvulus usus atau sering disebut dengan usus terpelintir adalah kondisi di mana terpelintirnya segmen usus terhadap usus itu sendiri. Kemudian yang ketujuh ada intussusepsi. Intussusepsi adalah kondisi usus yang terlipat masuk ke dalam bagian usus lainnya yang menimbulkan gejala seperti perut kram, mual, dan muntah. Kemudian yang terakhir ada trauma abdomen, trauma tumpul dan ataupun tajam. Indikasi operasi laparotomi biasanya terjadi pada pasien yang mengalami trauma tumpul atau tajam. Kemudian ada tujuan dilakukannya perawatan luka laparotomi, yaitu perawatan pos laparotomi adalah bentuk pelayanan perawatan yang diberikan pada pasien yang telah menjalani operasi pembedahan akut. Adapun tujuan perawatan pos laparotomi antara lain mengurangi komplikasi akibat pembedahan, mempercepat penyembuhan, mengembalikan fungsi pasien semaksimal mungkin seperti sebelum operasi, mempertahankan konsep diri pasien, dan mempersiapkan pasien pulang. Kemudian ada proses penyembuhan luka. Proses penyembuhan luka itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, fase inflamasi. Pada fase ini, trombosit akan mengeluarkan prostaglandin dan bahan kimia tertentu yang mempengaruhi pembekuan darah, mengatur tonus dinding pembuluh darah, dan kemotaksis terhadap leukosit. Pada fase ini juga terdapat tanda-tanda peradangan, yaitu kalor atau suhu atau kehangatan, kemudian dolor ataupun nyeri, rubor ataupun kemerahan, dan tumor ataupun pembekakan. Pada fase ini, hanya fibrin melakukan pertautan pada luka.
Fase ini berlangsung pada 5 hari setelah terjadinya luka. Kemudian yang kedua ada fase proliferasi atau epitelisasi. Pada fase ini terjadi setelah berakhirnya fase inflamasi sampai kira-kira akhir minggu ketiga. Pada fase ini terjadi proliferasi fibroblast. Fibroblast akan menghasilkan serat kolagen yang terdiri dari asam amino. Asam amino tersebut berguna untuk pertautan luka ataupun penutupan luka. Fase proliferasi berlangsung mulai dari hari ketiga hingga hari keempat pasca terjadinya luka. Ditandai dengan pergantian sel-sel yang rusak, didominasi oleh platelet atau trombosit dan makrofag secara bertahap. Disebut juga fase granulasi karena adanya pembentukan jaringan granulasi, yaitu tampak luka merah segar dan mengkilap. Kapitalisasi terjadi pada 24 jam pertama ditandai dengan penebalan lapisan epidermis pada tepian luka. Kemudian yang ketiga ada fase remodeling atau fase maturasi. Pada fase ini merupakan fase pematangan yang terdiri atas penyerapan kembali jaringan yang berlebih, pengerutan sesuai dengan arah gravitasi, dan akhirannya penyerapan ulang jaringan baru. Pada tahap pematangan ini berlangsung sekitar 1 tahun dari hari 20 dari hari ke-21 luka terjadi dan bertujuan untuk memaksimalkan kekuatan dan integritas struktural jaringan yang baru, pertumbuhan epitel dan pembentukan jaringan parut. Hasil akhir dari tahap ini adalah jaringan parut tipis yang kenyal yang dapat dengan mudah dipindahkan dari dasarnya. Berikut adalah referensi yang saya gunakan. Oke, baik. Mungkin sekian dari presentasi yang saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.